Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, teman-teman muda, untuk mensyukuri segala rangkaian acara kita dari hari kemarin hingga pada siang hari ini, sebentar lagi kita akan memulai misa. Maka marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama membuka untuk menyambut perarakan imam. Setelah tanda salib ada opsi untuk duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, suster, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Syukur kepada Allah, hari ini kita bersama-sama ingin menutup rangkaian acara Kongres Keluarga yang keempat. Tadi temanya apa, Romo? Keluarga dan kaum muda bervisi dari rumah menuju dunia. Tagline yang luar biasa besar, dan ini menurut saya juga menjadi tantangan yang luar biasa. Tantangan ini membutuhkan pertama-tama niat yang besar, dan tentu saja didukung dengan doa kita. Bacaan-bacaan hari ini itu mengarahkan kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka syukur kita hari ini juga adalah ungkapan dari hati yang dalam dan juga ungkapan doa atas segala rahmat yang kita terima dalam keluarga, sebagai anak muda, sebagai para romo pendamping ini. Kita bersyukur atas segala sesuatu yang kita terima dalam 2 hari terakhir. Semoga sungguh juga menjadi semangat untuk kita menjalani kehidupan selanjutnya. Marilah kita menyiapkan hati kita hening sejenak. Kita mohon ampun atas segala kelalaian, kesalahan, keraguan, dan juga dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sakta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Rahmat itu pula telah kami terima selama 2 hari ini dalam kongres keluarga keempat ini. Engkau telah membantu kami memahami lebih banyak hal yang baik untuk keluarga, untuk gereja, dan juga untuk semesta. Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Israel.
Dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu juga ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkanku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari, OMK, teman-teman muda yang terkasih, para romo, suster, selamat siang. Masih semangat atau sudah ngantuk ini? Semangat lebay atau jam? Ngantuk ya? Ya, baik, dalam pertemuan 2 hari ini kita membahas ini ya, keluarga dan kaum muda bermisi dari rumah menuju dunia. Dunia itu ya dimana kita berkomunikasi, kita berkontak, berjumpa dengan yang lain. Jelas sekali. Nah, kita melihat contoh menarik dari bacaan Injil hari ini. Perumpamaan sebenarnya, perumpamaan Yesus tentang jangan pernah berhenti berdoa. Jangan sampai jemu untuk berdoa ya. Jadi ada kontak antara tadi dari perumpamaan tadi hakim yang kalau Yesus menyebutnya lalim. Di akhir dia mengatakan hakim yang lalim saja, hakim yang tidak adil ya. Tadi saya baca yang lalim itu di mana? Oh ini di sini, yang bukan ini disebut lalim. Dia di sini tidak adil. 2 orang, yang satu hakim yang tidak takut pada Tuhan dan hakim yang tidak adil atau lalim. Dan yang kedua, seorang janda yang haknya itu diambil oleh orang lain. Di kontak antara 2 orang ya, yang satu jelas sekali hakim dan orang yang mencari keadilan. Kita tahu hakim adalah seorang yang bisa menentukan bahwa ini benar atau tidak, dalam arti ini adil atau tidak ya, bisa memutuskan. Kontak itu akan selalu terjadi. Seperti apa yang dikatakan Yesus ini, kalau seseorang itu ya berjumpa dengan ya sebenarnya hakim ini kan disebut nggak mau sebenarnya membantu orang ini ya, jenggeli saja akhirnya dia mau membantu ya. Maka ini juga bisa kita lihat dalam perjumpaan kita dengan dunia ya. Perjumpaan kita dengan dunia itu seringkali juga kita merasa ada yang nyaman-nyaman saja. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi juga banyak hal yang membuat kita tidak nyaman ketika kita berkontak dengan dunia. Hakim ini jengkel sekali sebenarnya dengan ibu ini ya, janda ini nggak mau dia, terserahlah kamu ini ya, itu gambaran juga seringkali kita berkontak dengan dunia itu juga rasanya ada hal tertentu yang nggak nyaman ya. Ini gambaran kita ya seringkali ya. Nah, pasti kita akan menemukan itu bahwa ada perjumpaan yang itu. Maka sebenarnya apa yang bisa membekali kita supaya kita mempunyai ya kekuatan atau kita mempunyai bekal yang kuat untuk menghadapi seperti seorang hakim yang tidak adil. Apa? Jadi yang kalimat pertama, rumah akan menjadi bekal. Artinya kalau kita di rumah kita itu ya kita tidak mempunyai pegangan yang kuat dari rumah. Kita tidak mempunyai supporting system dari rumah, maka kita akan sulit menghadapi dunia. Saya nggak tahu Niro Murphy yang sudah belajar psikologi ya. Saya membaca beberapa waktu yang lalu Niro Murphy ya. Ada
dulu tahun sekitar 1960-an itu ada penelitian tentang ya keluarga, beberapa keluarga itu mereka meneliti supaya anak-anak mereka diberi kebebasan penuh untuk melakukan apa saja, melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang tua mensupport mereka karena mereka berpikir ini memberi kebebasan kepada mereka sehingga mereka juga akan berkembang secara mandiri dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya yang terjadi sebaliknya. Mereka tidak bisa menghadapi dunia. Rumah meskipun diberi kebebasan tetap harus ada batas yang jelas, harus ada sesuatu yang mengarahkan mereka. Dari penelitian itu pernah ya membaca ini? Pernah ya? Dari penelitian itu akhirnya si anak-anak yang tinggal di keluarga yang seperti ini, mereka tidak bisa menghadapi dimarahi sekali tantrum karena tidak pernah alami. Ketika menghadapi kesulitan, ya ditolak sedikit pembicaraannya, luar biasa yang terjadi. Karena selama ini mereka tidak pernah mendengar kata tidak. Maka maksud saya, saudara-saudari yang terkasih, rumah harus menjadi kekuatan sebelum kita menghadapi dunia. Rumah, jadi bapak ibu, keluarga, dan dalam keluarga, bapak ibu, anak-anak, semuanya menjadi satu kesatuan. Dan tentu saja karena kita beriman, maka juga iman kita patut juga dihadirkan di sana. Nah, saat ini kita melihat situasi ya di sekitar kita tahu banyak tentang ini. Ini yang akan kita hadapi, yang sudah kita hadapi, dan mungkin sudah ada pengalaman begitu banyak yang disaringkan tadi mulai dari kemarin, dan juga ada usaha-usaha untuk kita raih di masa mendatang. Jadi kata tadi ada peta misi segala yang akan dikerjakan ya. Nah ini saya kira penting, jangan lupa untuk juga mengisinya atau menguatkannya dengan doa-doa kita. Yang hari ini dalam bacaan yang bacaan Injil kita mendengar ya tadi kalau berkaitan itu kan kita tidak boleh jemu untuk berdoa, artinya jangan sampai pernah berhenti karena seringkali kita ora diumoki karo Gusti, tapi sehingga akhirnya kita berhenti berdoa. Saya kira kekuatan dalam keluarga, membangun kekuatan dalam keluarga juga perlu sungguh disertai dengan doa dalam keluarga. Masih adakah doa dalam keluarga? Semoga masih. Saya tuh mau cerita aja dari rumah saya. Bapak saya tuh sopir, sampai anaknya sopir semua. Saya jadi romo yang nyupir. Ibu saya penjahit, sampai sekarang masih menjahit. Meskipun sudah lepoh, tapi kadang-kadang dalam satu minggu masih bisa menyelesaikan satu pakaian. Setiap kali kita berdoa malam, paling tidak, Bapak seringkali tidak pulang malam kalau juraganya itu pergi kemana, dia juga tidak bisa pulang. Selalu ada doa sedikit. Nah, itu selalu juga nyata di pikiran saya. Sembayangnya bahasa Jawa, bahasa Jawa, dan itu sungguh menguatkan saya dalam arti yogi. Ada sesuatu yang di luar kita yang selalu melindungi. Atau misalnya kalau
Bapak biasanya kita sudah nggak tahu bapak itu pergi luar karena ngerti anak juragani sekolah, jadi kami belum tahu tuh bapak sudah jalan. Kalau biasanya ibu sebelum kita berangkat sekolah itu di kayak ini disuap berkaya orang kita tahu ini sangat penting ternyata. Ya kita sekolah ya kita belum tahu apa ya anak-anak ini ya. Disuap artinya apa? Ya kita tahu bahwa kita dilindungi oleh Tuhan setiap hari kita mau berangkat sekolah. Lalu biasanya hari Minggu kita ke gereja bareng. Saya naik sepeda, saya punya adik 2, kakak 1 ya. Saya dengan kakak saya naik sepeda BMX, bapak dengan Yamaha 75 itu merah warnanya, berempat dengan 2 adik saya, dengan ibu saya, dengan kakak saya naik sepeda. Setiap minggu itu gereja sekitar 2 kilo lah dari rumah, gereja Seragen, saya dari Seragen. Ini dari rumah ya. Seperti yang dikatakan Romo Ruswan tadi, bahwa seringkali orang tertarik dengan kita itu karena Romo Ruswan tadi, karena kita berkumpul gitu ya. Itu terjadi dengan depan rumah saya, anaknya, Ade, arep nang gereja, melu piye, matur ibumu. Terjadi. Anak itu seusia adik saya gitu. Ketika kami berangkat bareng, dia melihat kami berangkat gereja. Akhirnya anak 2 baptis. Bapak ibunya selisih beberapa tahun baptis juga. Kagum sampai sekarang. Terus saya nggak sombong ya, ini maksud saya ini terjadi, saya nggak tahu ini dari mana ya. Ini menurut saya juga dari rumah menuju dunia ya, tanpa kita sadari, tapi dengan teladan, dengan Allah kita juga nggak mau meneladani orang lain, kita hanya melakukan yogi aku ki wong Katolik ki ya sak dermo ini ki nang gereja setiap minggu dan itu ya. Juragan bapak saya akhirnya juga jadi Katolik. Ya saya nggak tahu apakah ini karena apa ya. Bapak saya tuh ternyata kalau nyetir itu cerita anak saya tuh masuk seminari ya gitu. Dia saya menjelang saya tahbisan dia menjadi Katolik juga tahun 2005, saya tahbisan 2006. Mungkin kita tidak sadar ya, saudara-saudariku yang terkasih dalam keluarga, kalau kita menunjukkan sesuatu yang luar biasa atau ya sebenarnya nggak harus luar biasa tapi sangat sederhana, tapi menunjukkan kita Katolik yang tradisional aja lah, kita berdoa bersama, kemudian ke gereja bersama, melakukan sesuatu yang baik, itu akan lebih menjadi pewarta. Kita akan mewartakan dalam perjalanan ya dari keluarga saya yang seperti itu, akhirnya ya saya cerita lebih panjang akhirnya juga saya boleh bermisi di dunia gitu ya. Dari keluarga yang seperti itu ya, bapak saya, ibu saya yang sampai sekarang, ibu saya tuh sekarang masih mungkin kurta sandal sudah 10 kali kali kelompok ini boleh akhirnya bermisi ya. Saya mengalami perjalanan ke Papua Nugini, jadi misionaris Papua Nugini, kemudian di Jerman, kemudian di sini di Jogja sini bersama Bu Bayu di sana masih ada ya, membantu kita menjadi tempat ini ya. Suatu yang dari yang sederhana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah mengecilkan hal yang sederhana dengan tindakan kita sebagai seorang Katolik yang tradisional aja lah, yang wajar-wajar saja. Dalam arti kita berdoa bersama, karena itulah yang
terjadi pada jemaat pertama. Mereka berkumpul, memecahkan roti, berdoa bersama, melakukan hal yang baik bersama-sama. Itu sebenarnya pewartaan. Itulah misi kita yang sederhana dari keluarga. Mungkin akan ada yang lain ya, tetapi itu saya kira akan membangkitkan juga entah putra-putri Anda nantinya atau tetangga Anda membawa orang yang itu akan menjadi magnet yang luar biasa. Apalagi kalau Anda juga membawa Kristus secara nyata dalam setiap langkah laku Anda, dalam tugas-tugas Anda, entah di sekolah, entah di tempat kita kerja, entah kita tempat kita bergaul dengan teman-teman kita. Jangan pernah lupa. Awali dengan doa, mungkin mau pergi anaknya bercanda salib sedikit ya. Walaupun susah berdoa ketika mau makan bersama di manapun itu, ya sudah kita salib saja ya rapopo ya. Itu hal yang sederhana yang ya enggak sesuatu yang wah gitu ya, tapi itu kekatolikan yang tradisional ya. Saya kira justru dari situ itu akan menumbuhkan hal yang luar biasa dalam diri kita. Rahmat Allah akan ngeremboko, akan berkembang. Karena apa? Karena kita sudah mempercayakan setiap langkah laku kita dalam rahmat Allah itu. Maka sungguh semoga kita sebelum kita bermisi keluar, kita menguatkan sungguh keluarga kita dengan ya melakukan hal yang baik. Saya kira tadi dari kemarin dan tadi sudah ditemukan banyak hal, entah oleh UMK, entah oleh keluarga-keluarga, untuk menguatkan keluarga kita sehingga kita berani kemudian keluar bermisi di tengah-tengah dunia. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan hari ini. Jangan lupa sekali lagi kita jangan pernah jemu juga untuk berdoa. Seperti dalam bacaan pertama, Musa bisa mengalahkan Amalek karena tidak jemu-jemu ya, mungkin capek tangannya, kalau tongkatnya diangkat Amalek lemah, Yehuda menang. Kemudian ketika sudah mulai capek, dua temannya mengangkatnya lagi, menaruh batu, suruh duduk, tangannya disanggah hingga akhirnya menang. Yehuda mengalahkan Amalek. Jangan pernah jemu, atau semoga Anda juga punya persistent, perseverance. Persistent itu tangguh, terus menerus ya. Perseverance itu daya tahan yang kuat untuk tetap dalam Tuhan, tetap dalam doa-doa kita. Jangan pernah berhenti. Kalau kita merasa kadang-kadang Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita, seolah-olah tidak mengabulkan doa kita, jangan pernah berhenti untuk terus. Karena mungkin Tuhan memberikan hal yang lain yang justru kita butuhkan secara lebih indah atau lebih luas, bukan hanya dengan apa yang kita inginkan secara pribadi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersyukur atas rahmat Tuhan, atas semangat dalam keluarga kita, dan dua hari ini semoga menjadi rahmat yang melimpah untuk kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada masa sekarang selalu dan Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengambil orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, marilah kita mengindahkan anjuran Tuhan kita Yesus Kristus
supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Marilah kita mohon supaya doa kita disampaikannya ke hadapan Bapa kita di surga. Bagi para warga yang diserahi tugas pelayanan tertentu dalam gereja, semoga mereka yang diserahi berbagai tugas pelayanan dalam gereja menjadi orang-orang yang bersemangat doa dengan mengingat sabda Tuhan Yesus, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah mengenal atau baru mencari Allah, semoga semua orang yang mengenal atau baru mencari Allah tidak ragu-ragu berwawancara dengan Dia lewat doa yang keluar dari lubuk hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengalami kekeringan dalam hidup rohani mereka, semoga semua orang yang mengalami kekeringan rohani tetap bertekun dalam iman bahwa Allah senantiasa mendampinginya, meskipun mereka tidak melihat dan merasakannya. Semoga malam gelap kehidupan rohani mereka menjadi saat untuk menyadari kebutuhan mutlak akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, semoga kita semua belajar memohon dengan tidak jemu-jemu segala sesuatu yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan semoga perayaan Ekaristi ini membuat kita serta dunia kita lebih akrab dengan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita para peserta Kongres Keluarga keempat tahun 2025, semoga kami para peserta yang turut serta dalam Kongres Keluarga keempat ini mampu menjadi pewarta dan pembawa kabar sukacita bagi para pasutri, keluarga, komunitas, para kaum muda, serta masyarakat di tempat kami berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki dan kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga hendak berdoa untuk perjalanan pulang para peserta kongres ke tempat tinggal mereka, ke paroki mereka masing-masing. Berkatilah dalam perjalanan agar tidak kurang satu apapun. Kau berkati jalan yang dilewati, Kau berkati kendaraan yang digunakan, dan Kau berkati setiap orang yang akan kembali ke tempat masing-masing untuk boleh dengan selamat dan mewartakan Injil-Mu di tengah kehidupan keseharian mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa permohonan kami. Jadikanlah kami ini umat yang tekun berdoa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantarannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, orang tua kami, sanak saudara kami yang telah berpulang, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf Mempelania, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Bukan saja pantas kepada saya, tapi kita Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga Engkau berkenan menambahkan iman kami kepadamu dan cinta kasih kami kepada sesama, serta pengharapan akan hidup baru yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Duduk dulu. Romo Yuli, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat siang. Selamat siang. Sebelum acara akan ditutup melalui berkat, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Ucapan terima kasih mewakili kerasulan-kerasulan di provinsi. Untuk pertama mungkin Romo Ruswan yang akan menyampaikan sebagai pengganti Romo Yuli. Terima kasih kepada BPK yang sudah banyak membantu, terutama tim dari BPK ya. BPK itu Pusat Pendampingan Keluarga di Semarang. Jadi mereka membantu Romo Rufi, Direktur PPK, istilahnya Direktur PPK dan Koordinator Kerasulan Keluarga. Dan untuk tahun ini Kongres Keluarga MSF itu bukan bonceng sebenarnya, tapi dalam kerjasama dengan ketiga kerasulan yang lain. Karena MSF itu ya MSF, M Misionaris, S Sacra Familia. Misionaris, kerasulan misi dalam hal ini bekerja sama dengan kerasulan keluarga dan kerasulan panggilan dari yang koordinatornya adalah Romo Bobi. Terima kasih juga kepada para peserta putusan dari paroki-paroki. Sedang kami pikirkan kelanjutannya. Mau diapakan setelah ini gitu. Masa cuma begini aja gitu. Mungkin ada tadi udah ada yang bilang kapan kumpul lagi, ada yang tanya acara selanjutnya kapan, di mana, ada yang suka kalau bisa di Jakarta, biar yang Jakarta nggak jauh ke sini, ya sama aja yang sini jauh. Terus sekali-sekali kita ke Lampung gitu ya. Itu juga boleh. Terima kasih juga sekalian, sampaikan salam kami ke ke pastor paroki masing-masing. Terima kasih sudah mengutus beberapa umatnya, dan semoga apa yang kita dapatkan di sini sungguh menjadi oleh-oleh, dihidupi dan menjadi bekal Anda semua menjadi sebagai keluarga Kristiani yang siap diutus dan keluarga Kristiani yang misionaris, juga kaum muda yang sambil mempersiapkan masa depan juga tetap mewartakan Kristus. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Romo Ruswan. Romo Bobi mau menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Semoga tidak berupa pengajaran kitab suci. Yang kedua, saya membuka dengan pantun ya. Yang pertama, burung elang terbang rendah. Demi iman Katolik yang kusayang, kita tak akan menyerah. Masih ada lanjutannya? Iya. Ada udang di dalam kuah. Demi Dia yang kusayang, aku juga tidak akan menyerah. Masih ada satu lagi. Ya. Burung gelatik, burung gelatik, bulunya indah. Oh, burung semua nggak boleh protes.
Burung gelat. Apa tadi ngobrol lagi toh? Burung gelat. Iya. Iman Katolik itu indah. Udah selesai. Oke, karena iman Katolik itu indah, maka kita perlu menyebarkan, ya kan, juga kecintaan pada panggilan. Nah, panggilan dalam arti luas ya, MSF itu mendampingi, membina panggilan itu dalam arti luas. Bukan hanya panggilan hidup membiara atau menjadi imam, tapi juga panggilan hidup berkeluarga. Maka kami sangat mengharapkan, mari Bapak Ibu semua, teman-teman muda semua, ayo kita bina keluarga yang baik. Nanti dari keluarga yang baik muncul rasul-rasul awam dan tertabis yang juga baik. Amin, saudara-saudari. Amin. Terus ada pantun nggak? Cukup ya. Tapi mungkin ada sedikit humor hari ini ya. Dulu ketika saya sebelum masuk seminari itu kalau naik motor gitu kan, nah saya sering lihat spion ya kan, karena kan ya supaya aman. Tapi setelah jadi romo itu saya semakin takut dia spion. Tahu nggak alasannya? Karena aku takut kesepian. Terima kasih Romo Bobi atas stand-up komedinya. Ya. Romo Bobi ini angkatan saya. Di angkatan kami itu ada 4 orang yang ditambiskan. Yang paling pintar beliau. Inilah kualitas orang-orang pintar. Ya. Ya, terima kasih Romo Bobi, perwakilan dari Kerasulan Panggilan. Saya mewakili Kerasulan Keluarga dan juga sebagai Ketua Panitia Kongres Keluarga keempat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Yuli yang berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi penutup, mewakili Romo Provinsial, Romo pemimpin kami di Kongregasi MSF di Provinsi Jawa. Juga terima kasih kepada Romo Ruswan yang telah mendampingi dan membimbing teman-teman muda untuk bisa menggapai misi, juga bersama dengan Romo Bobi. Dan juga terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan. Kita sudah mempersiapkan hampir 6 bulan ya kalau tidak keliru ya. Dan jauh-jauh hari, target peserta sebetulnya yang hadir itu sekitar 140 orang. Tapi kita hari ini yang hadir 96, ya paling tidak separuh lebih sudah datang. Maka saya Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada para peserta semua yang datang dari jauh, satu persatu membawa sukacita dan cintanya di tempat ini. Semoga membawa pulang oleh-oleh yang baik berupa warisan-warisan rohani dari tempat ini, juga kisah-kisah yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Sekali lagi terima kasih kepada paroki-paroki. Salam untuk Romo parokinya masing-masing seperti yang tadi sudah disampaikan Romo Ruswan. Dan terima kasih atas keterlibatannya. Juga terima kasih secara khusus kepada Romo Supri yang berkenan hadir dari Komisi Keluarga Keuskupan Tanjung Karang bersama dengan Suster dan 2 pasutri serta 1 pasutri dan 2 OFK ya. 3 OFK. Terima kasih Romo, semoga nanti perjalanannya lancar karena ke Lampung itu jauh ya. Mungkin Kongres Keluarga keempat kita akan di Lampung. Kelima ya. Kita akan di Lampung. Kita atau saya? Saya kayaknya. Nah, oleh karena itu sekali lagi terima kasih juga kepada kedua Romo Anduri dan Romo Rudolf yang membantu kita untuk melaksanakan acara ini. Juga terima kasih kepada Ibu Lucy itu yang di belakang sana. Beliau itu hampir lebih dari 25 tahun ya Bu kerja di sini, 30 tahun bahkan beliau kerja di sini. Ini membantu kita untuk bisa memfasilitasi acara-acara di sini. Dan juga semua bisa tidur nyenyak atau di kamar masing-masing. Saya ya nyenyak ya kamar kamu ya kadang-kadang ya.
Sekali lagi terima kasih dan sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan dan untuk kita semua. Karena Pak Cece sudah tiada karena beliau sudah ada di sini ya. Beliau sedang ada acara di tempat yang lain untuk MC, maka saya menggantikan MC. Ada beberapa pengumuman yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, semoga semua sudah menyerahkan kunci kepada Mbak Elisa yang di sebelah kiri saya. Nanti diserahkan semua ke Mbak Elisa beserta dengan gantungannya dan juga dengan biayanya. Biayanya nggak usah gratis, semua Tuhan yang beri. Pak Yogi selalu nggak usah gratis. Nah, lalu yang kedua, jangan sampai ada yang tertinggal di kamar-kamar, diperhatikan di pojok-pojokan, di manapun supaya tidak ada yang tertinggal. Lalu masih jangan lupa dimatikan juga. Lalu kita nanti setelah ini akan foto bersama, dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah foto panitia, para romo, suster bersama dengan OMK. Foto yang kedua adalah romo, suster, prater juga bersama dengan Pak Sutri, dan yang terakhir nanti kita bersama-sama semua. Oke. Lalu selamat jalan untuk perjalanan pulang. Semoga selamat sampai di rumah. Oh, saya nggak belikan ya. Ya. Selamat jalan nanti untuk perjalanan pulang ke tempat masing-masing. Kalau ada yang mungkin mau kembali ke sini lagi, main ke sini ya silahkan. Dan nanti kita akan makan bersama setelah foto ya. Setelah foto kita makan bersama. Lalu setelah itu kalau boleh nanti mungkin bercerita sama romo parokinya ya. Entah pasutrinya atau orang mudanya ketemu romo paroki, cerita acaranya apa supaya romo paroki juga tahu kegiatannya. Tahu tuh romo paroki tahu ya. Jangan lupa ya. Ya, akhir kata sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Apa? Surprise. Oh iya. Oh iya, itu nanti bagian frater apa? Ya, oke. Nah, habis ini sebelum kita nanti foto, kita ada apa sama frater ya tadi ya? Betul ya? Nanti kita setelah berkat. Setelah berkat maksudnya tuh? Setelah berkat kita ada juga sedikit, nanti kita mau salaman ya, sambil nyanyi lagu mesra, biar kita mesra. Oke. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan Tuhan memberkati kita semua. Sudah banyak terima kasih ya. Tapi saya juga ingin menyampaikan pesan dari Romo Provisial untuk Anda semua untuk acara Kongres Keluarga yang keempat ini. Dari Roma tadi malam beliau juga sudah menulis selamat untuk Anda semua. Doakan juga mereka yang sana. Besok pilihannya jenderalnya besok. Pilihan pemimpin umum nasional Senin dari besok. Lalu tentu saja Romo saya menyampaikan terima kasih kepada panitia Romo Rufi, Romo Ruswan, Romo Bobi, para Romo yang hadir di sini, panitia semuanya terima kasih, dan Anda semua yang hadir dan juga berpartisipasi dalam acara ini. Tentu saja juga pada Romo Pagi. Itu saja ya. Saya terkesan ya Romo Bobi tadi ya. Dengan pantun, tapi saya nggak bisa pantun ya. Iya. Tapi Romo Bobi ini tangguh loh ya, sangat luar biasa karena dia pendukung MU. Kami satu rumah 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun itu kita bertempur terus di meja makan. Tapi dia sudah kabuli, jadi terima kasih untuk semuanya. Kita ini sejenak, kita juga mohon doa dari Ibu Maria. Kita berdoa 3 kali salam Maria. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu.
bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga, komunitas, dan juga seluruh pelayanan, pekerjaan, studi, dan juga persembahan hidup saudara-saudari, Bapa dan Putera